Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Saat ini kita masuk ke Injil Yohanes pasal yang ke-7. Ya, kita melihat dalam pasal yang ke-7 ini Yesus memperkenalkan dirinya, tetapi banyak orang-orang yang tidak percaya kepada dia, yang tidak mengenal dia. Alasannya adalah, ya kita tahu Yesus asalnya dari mana, kampung halamannya dari mana. Tetapi kalau Mesias yang akan datang itu kan kita nggak tahu dari mana asalnya atau kampungnya, kira-kira begitu. Sehingga ya ini memang membuat mereka sulit percaya ya, karena mereka tahu, wah ini Yesus lahir di satu tempat yang mereka kenal, dan orang tuanya mereka kenal, Pak Yusuf tukang kayu. Jadi mereka melihat Yesus sebagai manusia yang dilahirkan itu adalah sebagai manusia biasa yang nggak mungkin dia adalah Mesias itu. Tetapi ada juga di antara mereka yang percaya. Mari kita membaca firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-7 ayat 25. Mulai ayat 25 kita akan baca bersama-sama. Perikopnya pertentangan tentang asal Yesus. Ya, mulai ayat 25. 1, 2, 3. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ketika Yesus berbicara memperkenalkan dirinya. Bukan hanya tidak percaya tetapi marah, karena Yesus menyatakan bahwa dia datang dari Allah, ya, dari Bapa, dia yang mengenal Bapa. Nah, dengan dia menyebut dia datang dari Bapa atau dia diutus oleh Bapa, ya, berarti Yesus sedang mengatakan dia adalah Allah. Dan inilah yang membuat orang-orang Farisi marah, ahli-ahli Taurat marah, ya, orang-orang Yahudi marah.
oh ini siapa? Siapa orang ini sehingga dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang berasal daripada Allah. Nah, Yesus berkata, aku mengenal dia, kamu sekalian tidak mengenal dia, dan aku diutus oleh dia. Loh, mereka berpikir ya, ini siapa? Wah, ini kan kita kenal asalnya. Ya, dia kan orang Galilea. Dia kan anaknya Bapak Yusuf, tukang kayu. Kita kenal saudara-saudaranya. Loh, kok dia bisa-bisanya ngaku-ngaku sebagai anak Allah? Ya, kok bisa-bisanya ngaku dia adalah diutus oleh Tuhan? Ya, ini orang ini menyesatkan. Jadi mereka sangat tidak suka kepada Yesus dan berusaha hendak membunuh Yesus. Ya. Nah, waktu Yesus berbicara kepada mereka dan orang-orang melihat Yesus bisa berbicara dengan tenang dan tidak ada respon yang lain dari ahli-ahli Taurat, sehingga ada pemikiran jangan-jangan memang pemimpin-pemimpin kita udah kenal, udah tahu bahwa ini adalah Kristus. Ya, di ayat 26. Dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Apakah betul dia Kristus? Tetapi mereka mulai bertanya, tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Jadi nggak mungkin dong dia adalah Kristus itu, dia adalah Mesias, dia adalah Raja, nggak mungkin. Kita kenal dia, kita tahu siapa dia, ya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Dan Yesus mengungkapkan hal itu juga. Nah, waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Artinya Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa kalian mengetahui waktu aku lahir di kota mana, ya siapa orang tuaku. Ya, kalian tahu itu, tetapi Yesus mau katakan bahwa sesungguhnya dia datang adalah ya utusan daripada Allah, yang diutus oleh Allah, ya datang ke dunia. Nah, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Wah, ini sangat mengganggu perasaan orang-orang Yahudi waktu itu, ya. Jadi Yesus mau berkata, aku diutus oleh Allah, dan Allah yang mengutus itu sebenarnya kalian tidak kenal. Nah, sebenarnya yang mengenal Allah itu siapa? Hanya Yesus, karena Yesus ada bersama-sama dengan Allah, dan Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi Yesus mengenal Bapa, Bapa mengutus Anak. Nah, ini sulit untuk diterima oleh orang-orang Yahudi, ya. Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Nah, kalau Dia yang benar mengutus Yesus, berarti Yesus adalah yang benar juga. Tidak mungkin yang benar mengutus yang tidak benar. Nah, kebenaran akan menghasilkan kebenaran, dan Yesuslah kebenaran itu. Itu sebabnya Yesus pun pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya jalan itu adalah Yesus. Dan memang Yesus ya diutus oleh Dia yang benar. Siapa yang benar itu? Dia yang benar itu Tuhan, ya, Allah Bapa di surga. Dia yang benar itu. Dan Dia yang mengutus yang benar juga, yaitu Anak. Ya, Anak bersama-sama dengan Bapa. Ya, Bapa kebenaran itu dan ya, Anak juga kebenaran itu. Jadi kebenaran itu bersama-sama. Dan kebenaran itu datang. Ayat 29, aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Jadi Yesus datang dari Allah, dari Bapa yang mengutus Dia. Nah, memang Dia dilahirkan di dunia melalui ya kelahiran secara normal manusia biasa. Ya, dilahirkan oleh perawan Maria. Ya, karena apa? Ini yang banyak orang yang tidak menerima atau sulit, ya, bagaimana seorang perawan bisa hamil.
Ya, jadi kelahiran Yesus bukan melalui hubungan suami istri antara Maria dan Yusuf, karena mereka baru bertunangan. Dan kita tahu waktu malaikat itu datang, mereka berkata, wah bagaimana mungkin? Ya, kami belum melakukan hubungan suami istri. Tetapi malaikat itu menjelaskan kepada Yusuf dan juga Maria, ya. Jadi Yesus datang karena dia diutus oleh Bapa, dan Yesus mengenal Bapa itu. Oleh karena pernyataan Yesus bahwa dia diutus oleh Allah, yang sama dengan artinya dia menyatakan dirinya adalah Allah, maka membuat orang-orang Yahudi marah, ya. Perhatikan, mereka berusaha menangkap dia, ayat 30, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Mereka berusaha menangkap dia. Jadi usaha untuk menangkap Yesus dan hendak membinasakan Yesus, menghukum Yesus sudah terjadi, ya, jauh sebelum penyaliban itu. Tetapi dikatakan waktunya belum tiba, saatnya belum tiba. Nanti saatnya, ya, setelah tiba. Tetapi dalam pertemuan Yesus dengan orang-orang, ya, dengan orang-orang di Yerusalem ini, waktunya sudah dekat. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa kalian tidak akan bisa ketemu aku lagi, sebab aku akan kembali kepada Bapa, aku akan pergi kepada Bapa. Kalian ketika aku pergi ke sana, kalian tidak bisa menemui aku. Dan mereka bingung, ya, apa maksudnya. Mereka tidak memahami hal itu. Dan Yesus sebenarnya sedang menyatakan dirinya bahwa dia akan meninggalkan, ya, dunia, akan meninggalkan murid-murid, akan meninggalkan mereka, tetapi akan, ya, kembali ke surga, ya, kepada Bapa. Dan siapa yang bisa sampai kepada Bapa? Hanya mereka yang percaya. Nah, bersyukur di antara orang-orang yang mendengar Yesus berbicara, ada yang percaya. Dan itu pun yang terjadi saat ini. Ketika kita memberitahukan kebenaran ini, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, hanya melalui dia manusia diselamatkan. Hanya melalui dia manusia, ketika dia mati atau meninggal, dia akan masuk surga. Hanya melalui Yesus orang bisa masuk surga. Tetapi tidak semua orang yang sudah mendengar apa yang diberitakan ini percaya. Ada yang ragu-ragu, ya, ada yang sudah terikat dengan keyakinannya sebelumnya, ya. Mereka tidak mau meninggalkan apa yang mereka sudah biasa lakukan, ya, sudah terpatri dalam hidup mereka tentang keyakinan mereka, sehingga susah untuk percaya kepada Yesus. Tetapi ada juga yang percaya. Itu sebabnya angka-angka orang-orang yang menyerahkan diri kepada Yesus, percaya kepada Yesus juga semakin bertambah-tambah. Artinya ada yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah, ya, datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang itu. Dan itu adalah kehendak dari Bapa sendiri, ya, dan Yesus melakukan kehendak Bapanya. Tetapi di antara orang banyak itu, ayat 31, ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Jadi ini positif sekali, ya, orang-orang yang percaya ini bagus sekali. Mereka lihat apa yang sudah Yesus lakukan. Jadi tidak ragu-ragu lagi bahwa inilah yang dari Allah itu, yang dari surga ini, inilah Mesias. Nah, kalaupun akan datang, mereka bilang begini, apabila Kristus datang, oke, kalau dia ini bukan Kristus, kemudian akan ada benar-benar Kristus datang. Kalaupun itu ada, apakah bisa membuat mujizat lebih banyak lagi? Artinya yang dilakukan oleh Yesus saat itu, mereka percaya ini adalah perbuatan Allah sendiri. Jadi tidak ada keraguan dari mereka bahwa kalaupun Kristus datang, kalau yang mereka sedang berhadapan saat ini, ya, katakan dia bukan Kristus, tapi apakah Kristus yang akan datang bisa juga melakukan seperti ini? Akan lebih banyak kah? Nah, artinya mereka tidak meragukan, yang percaya ini tidak ragu-ragu dari perbuatan Yesus, dari mujizat yang Yesus lakukan. Mereka begitu yakin bahwa inilah Kristus itu, inilah Mesias. Ya, inilah dia yang sedang
mereka nantikan waktu itu. Inilah yang dijanjikan itu. Inilah yang dinubuatkan oleh para nabi. Dan mereka percaya kepada Yesus. Nah, banyak orang yang percaya kepadanya. Yang percaya itu berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini. Artinya tidak akan mungkin lagi ada orang yang bisa membuat mujizat seperti apa yang sudah Yesus lakukan. Karena memang Yesus adalah Mesias itu, Kristus itu. Jadi nggak ada yang lain lagi. Berarti tidak akan mungkin lagi ada Kristus yang lain yang mengatakan dia sebagai Kristus tapi kemudian bisa buat mujizat yang seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus. Nggak mungkin. Karena Yesus inilah dia yang diutus oleh Allah. Nah, orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal itu mengenai dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini orang-orang Farisi ahli Taurat. Ya, memang mereka mau mencoba menghalangi orang-orang datang kepada Yesus, ya, dengan cara mau menyingkirkan Yesus. Tapi karena waktunya belum tiba, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Yesus tetap memberikan pelayanan, memperkenalkan dirinya kepada banyak orang. Walaupun ada banyak orang juga yang tidak percaya, tetapi ada juga yang percaya. Ini mengingatkan kita dengan pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Masa kini kita harus terus giat melayani. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, Tuhan Yesus memilih kita dan menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Jadi dalam kehidupan kita harus menyaksikan tentang kasih Tuhan itu. Mungkin ada yang percaya, puji Tuhan. Ada yang gak percaya juga, puji Tuhan, tidak apa-apa. Tugas kita adalah bersaksi, ya, mendoakan mereka. Kenapa kita lakukan? Karena perintah Tuhan. Mengapa kita lakukan? Karena kita mengasihi orang-orang itu, supaya orang-orang itu tidak binasa dan masuk neraka. Jadi mereka membutuhkan Yesus. Nah, kita perkenalkan Yesus kepada mereka. Dan kita percaya pasti ada di antara mereka yang akan menerima Yesus, sehingga mereka diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang kasih Tuhan, kasih Bapa yang mengutus putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan lagi kita meragukan ketuhanan daripada Yesus. Dia adalah Tuhan, Dia Allah yang berkuasa. Dialah kebenaran itu, karena Dia diutus oleh Dia yang benar itu. Ya, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Jika kita sudah percaya kepadanya, kita bersyukur untuk itu dan pertahankan iman percaya kita kepadanya. Jangan bimbang, jangan ragu lagi, dan jangan sampai menyangkal Dia, jangan sampai menolak Dia. Dan bagi saudara-saudara kita yang belum datang kepada Tuhan, kita perlu berdoa supaya mereka berjumpa dengan Tuhan, sehingga mereka pun memperoleh keselamatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita hari lepas hari. Bergantunglah kepada Dia yang benar, berserahlah kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia Immanuel.